Gak kurang lagi. Anak muda kurang itu hal biasa. Kalau yang tua agak gelisah kurang itu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya belum masuk ke materi yang sudah kita baca, tapi sepintas menarik. Yang pertama, bahwa antara orang yang tahu dengan tidak tahu itu seringkali terjadi misunderstanding. Jadi ada semacam kesalahpahaman dan kemudian bisa menyebabkan penyebaran paham yang salah. Orang-orang yang tidak berilmu itu kadang-kala menganggap orang yang berilmu itu kayak main-main. Maka orang yang tidak tahu memang haknya untuk meminta penjelasan supaya memiliki pengetahuan yang sama dengan apa yang ada pada orang yang berilmu tadi itu. Padha karo kondisi COVID-19 yang lalu, itu pimpinan kita itu menerbitkan tuntunan dalam situasi pandemik, sehingga sholat itu berjarak. Mana ada sholat berjarak? Nabi tidak pernah mencontohkan sholat jamaah itu jamaahnya berjarak. Nabi gak nanti ngajari, tapi nanti Nabi itu ngajari berperang itu malah sholatnya seperti itu. Nah, bagi yang belum nyantol, pemikirannya itu belum gaduh, yo apa wae pimpinan nggawe petunjuk sing neko-neko, atattakhiduna huzwa, awak dhewe gawe permainan. Ya, itu persis dengan Bani Israel gini nih. Sehingga saya itu ketika menyampaikan, bacakan di kelompok-kelompok ngaji itu, hampir rata-rata mereka itu punya persepsi yang berbeda, dan kemudian menganggap pimpinannya itu kayak Musa ini, atattakhiduna huzwa. Jadi nganggap dia lebih hebat daripada pimpinannya itu. Jadi makanya bagi yang pernah baca itu tahu yang begitu itu ya nggak usah nesu. Akibat itu ada seorang pimpinan tingkat daerah itu keluar dari pimpinan di daerah Balapan ini, ada Pak. Karena seperti tadi itu, ngeyel dengan ketidakpahamannya, gitu ya. Maka haknya orang nggak paham itu mencari pemahaman supaya beragama itu tidak sampai menimbulkan kebencian dan permusuhan. Jadi kita tahu apa yang berbeda itu ya jangan tanya kepada orang lain, tanyakan pada yang ngelakoni itu tadi. Ya. Jadi kenapa si fulan begini, si fulan begitu, kelompok ini begini, kelompok itu begitu, gitu ya. Nah, itu ya hak kita untuk mendapat penjelasan. Tidak menstigma, mengecap, kemudian menjadikan pemahaman yang salah tadi jadi paham yang salah terus menerus ya. Wong ngerti bahwa setiap daripada pemikiran itu punya keterbatasan. Bahkan pendapat sahabat satu dengan sahabat yang lain tidak bisa menggugurkan. Ya, gampangannya guru besar satu dengan yang lain tidak bisa untuk saling menggugurkan pendapatnya. Ya.
Lah ngono kuwi malah digawe ayel-ayelan, engkel-engkelan, sandaran, koyok-koyoke pendapatnya sendiri yang Tapi memang harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu benar gitu. Kita harus yakin, jangan nggak yakin ya. Jadi pilihan itu harus sampai kepada keyakinan. Al yakin fihi hukmun, la hukma fi syakin wala raibin. Jadi suatu aktivitas itu bermakna ketika diyakini gitu. Kalau tidak ada keyakinan, hanya isinya itu dugaan, keraguan dan kebimbangan, maka nggak bisa ditetapkan nggak bisa ya? Nggak bisa ditetapkan sebagai perbuatan ya. Nah, ini yang pertama menarik ya. Jadi kalau pimpinan diayeli sama jamaahnya, sama umatnya, itu di kisah ini hal yang biasa. Maka ini a'udzubika an akuna minal jahilin. Jadi wong sing ngerti duwe ilmu mohon perlindungan baru dituduh sebagai bikin istiza, main-main tadi itu. Itu tetap harus istiqomah berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari perilaku orang-orang yang bodoh. Tapi kan ini alhamdulillah ya. Jadi jangan berlindung kepada kebodohan mereka, tapi berlindung kepada ilmu yang diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Menjelaskan. Makanya dakwah kita itu dakwah yang mencerahkan, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang membebaskan, dakwah yang memberdayakan, dakwah yang memajukan umat. Tadi ini kalau mereka itu belum bisa nerima, ya ini sekunik jangan Madura. Jangan terlalu besar puluhannya, mulutnya masih kecil, nanti pakai suapan yang kecil, jangan dipaksakan, gemes, dikongkon ngemplok, mutah nanti malahan ya. Nah ini kearifan ya, pemahaman terhadap realita itu menjadi penting. Jadi kalau ada ustadz kemudian dibully sama jamaahnya, biasa gitu. Nggak usah kemudian baperan, moh gara-gara tilok nih moh, tadi Nabi Yunus agar dimplok karo iwak sing gak ana untune ya. Nek ana untune roja raja, gak ana untune. Jadi mdelesep nang wetenge terus iso. Nah, itu yang pertama. Menarik ayat-ayat Allah yang kita kaji ini nanti. Yang kedua bahwa sesuatu yang belum bisa dipaham oleh kita, itu jangan kemudian kita berhenti di tempat itu. Tadi saya katakan haknya yang nggak tahu bertanya kepada yang tahu. Jadi fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau memang nggak tahu ya kita jawab belum tahu ya. Nanti kita akan cari tahu ya. Dan apa ini kok sudah datang? Ini saya tahu loh. Ya, jadi la ta'fu ma la yasalaka, jangan bersikukuh ya di dalam ketidaktahuan. Kita harus berani bertanya ya, agar belenggu kebodohan itu bisa untuk terurai, terlepas sedikit demi sedikit, tersingkap sedikit demi sedikit, dan kemudian semua bisa dimengerti dengan gamblang. Kayak tebak gambar nah, Pak. Pertama ketok kuping etok gitu ya. Mari ngono terus ketok utuh kepala. Oh, wis mulai ketok wis kepala iki. Iki menungso apa kewan apa. Nah, jenisnya udah mulai kelihatan. Padahal pertanyaannya, ini kewan wanita, kewan wanita, betina atau laki? Nah, sing mburi lagi dudono, terakhir sendiri itu baru ciri khas yang domainnya itu yang utama baru ditunjukkan. Nah, hidup itu kadang-kadang ngono sebagai misteri ilahi.
rahasia iradah kudrat Tuhan. Ya. Ya. Ono sing gak ketok loro tapi roro mati misalkan ya toh. Ono sing loro terus gak mati. Nah, sing rumah sing mati. Nah, itu kan awak dewi ini kadang-kala ya pengetahuan yang ibarat tetes air laut itu yang diberikan oleh Allah kepada kita mestinya sudah bisa menuntun membimbing kita untuk menyadari bahwa memang hidup harus berbingkai dengan ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan yang kita punya itu harus terus dinamis berkembang. Maka spirit daripada orang maju itu adalah ikra, literasi, baca dan terus baca, jangan berhenti ya, untuk membaca. Tapi membaca saja nggak cukup, karena membacanya itu untuk aksi ya. Membaca itu untuk segera berbuat. Jadi ilmu itu tidak sekedar konsepsi, tapi dia adalah nilai hayati, nilai yang menggerakkan kehidupan kita. Makanya firman-Nya itu apa sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah tinggikan orang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Nah, jadi kalau melihat konteks seperti ini, maka kita tidak boleh berhenti kepada ketidaktahuan kita. Kita harus cari tahu terus, gitu ya. Sama-sama peristiwanya, tapi nilai yang ada di dalamnya boleh jadi berbeda. Ya. Itu yang kedua, ya. Jadi memang luar biasa. Yang ketiga, ketidaktahuan itu sangat rentan untuk dijadikan sumber konflik. Sumber konflik. Jadi ayat ini kan nanti ujungnya itu menceritakan bahwa ada kasus pembunuhan di zaman Nabi Musa itu, kemudian tidak diketahui gitu loh ya, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Sedangkan mayit itu pada posisi yang berbeda. Artinya berbeda itu ada komunitas kelompok-kelompok di masyarakat itu yang kemudian mayitnya berada di kelompok yang berbeda. Nah, ini kemudian menimbulkan friksi, asumsi-asumsi berkembang, kemudian sampai saling seret menyeret, namanya gitu ya. Idaroah itu kan saling menuduh, ya. Saling menuduh satu dengan yang lain sebagai pelakunya. Ya. Nanti kalau di kisah-kisah yang lain nanti kita ketemu banyak versinya mengenai peristiwa kematian itu. Ada yang menyebut bahwa itu adalah orang yang mengetahui ada orang laki perempuan yang melakukan perbuatan tak senonoh, yang kemudian ini nanti akan menjadi penyebar atau pemberitahu, maka kemudian dihabisi. Makanya perbuatan buruk itu akan mengikuti keburukan berikutnya, gitu ya. Untuk menutupi keburukan yang satu, melakukan keburukan yang kedua. Ya. Nah, jadi ketika terjadi perkara-perkara yang melibatkan banyak orang, ya, dan tidak diketahui asal muasalnya, maka itu akan cenderung menjadi fitnah, menjadi akar sengketa satu dengan yang lain. Nah, makanya lebih baik tadi itu. Jadi kalau kita nggak tahu ya tanya gitu, jangan kemudian mengembangkan fatkul jari. Jadi membuka kata jari. Padahal jari itu nek cara kan diajar mire. Jadi berita-berita burung, berita-berita hoax itu sangat rentan ketika ada peristiwa-peristiwa yang melibatkan kepentingan orang banyak, ya, kepentingan orang banyak. Apalagi ini kasus nyawa, katakan itu ya, kasus nyawa. Nah, lagi-lagi ketika semua itu sudah terungkap dan terselesaikan, urusan-urusan itu sudah tidak jadi menjadi kendala di antara sesama. Hidup manusia itu ada kecenderungan ketika sudah dalam keadaan yang nyaman, itu terjadi proses untuk karatisasi hati, ya.
atine jadi karaten. Apa itu karat itu? Ya karat ya, teyeng ya. Ya, ati itu menjadi teyengan lagi. Ya. Wis mari diumbah, tapi kan tinggi mana kan? Akhirnya ya nggak kerasa, kemudian ngetel lagi, kotor lagi. Begitulah sebenarnya kehidupan jiwa manusia itu. Ya, maka istiqomah di dalam kebenaran dan kebajikan itu menjadi penting, dengan istilah jahadu fina itu, bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, supaya apa? Keterbimbingan itu tidak terputus. Maka doanya itu Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Atau kalau kita enggak ya ihdinas siratal mustaqim. Angger dino esuk tangi turu ihdinas siratal mustaqim, arep turu ihdinas siratal mustaqim. Salat yang 5 waktu itu menjadi arah pelurus agar kita tidak sampai kehilangan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu apa namanya? Refleksi ya secara umum terhadap ayat-ayat yang akan kita kaji, kita baca satu demi satu nanti, mulai dari ayat 67 sampai dengan ayat 74 dari surah Al-Baqarah ini, yang menceritakan mengenai penyembelihan sapi. Dan memang peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kenormalan ini kan peristiwa yang terjadi di luar kenormalan hukum sunatullahnya, di mana penyembelihan sapi itu kemudian bisa dijadikan wasilah, bisa dijadikan sarana untuk mengungkap ya, pelaku sebenarnya siapa yang melakukan pembunuhan terhadap kurban tadi itu. Maka sebagian dari bagian sapi itu dipukulkan kepada si mayat kemudian bisa hidup. Nah, apa hubungannya digepuk karo ana sing ngarani buntute sapi, ana sing ngarani sikile sapi, kok banjur urip. Ini kadang-kala kan kalau dari sisi realitanya bisa saja kok Allah itu tidak harus sapi kan gitu. Allah tidak harus sapi yang digunakan untuk menghidupkan. Allah itu bisa menghidupkan dengan cukup karo tongkate Musa digutik ngene ya urip mestine lho. Nah, tapi kok iki ana apa kok sapi gitu ya. Oh, mungkin ada kontekstualitasnya dengan kasus Samiri misalkan. Samiri itu yang menjerumuskan Bani Israel, mendewa-dewakan itu anak sapi yang dipatungkan jadi anak sapi yang terbuat dari emas itu ya. Apa ada kaitannya dengan itu? Di dalam ayatnya tidak dijelaskan dengan rinci, tapi menggunakan kata-kata sapi yang kemudian ini terabadikan jadi nama surah Al-Baqarah, surah sapi wedok ya, diambil dari kisah ini. Nah, kebetulan hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi darurat PMK, penyakit mulut dan kuku bagi binatang yang berkaki belah. Ya, termasuk di dalamnya adalah sapi. Kalau sapi enggak. Sapi. Ada sapi itu yang sekarang lagi tren ya. Karena itu kemudian Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu berupaya untuk memberikan sosialisasi mengenai apa jane PMK itu. Kemudian dampaknya kayak apa? Apakah kemudian bisa untuk memijah pindah dari binatang ke manusia? Udah banyak sosialisasinya itu. Karena bulan Dzulqa'dah ini sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah.
ya, di mana ikonnya itu adalah berkurban. Nah, ini berkurban dalam arti takarub pada Allah dengan cara dzabihah, melakukan penyembelihan binatang ternak. Bisa unta, tapi bukan untu loh ya. Penyembelihan binatang ternak unta. Bisa sapi, ya. Bisa kerbau, ya. Tapi kerbau itu kayaknya di kisahnya nggak ada, hanya diistiadatkan, dikiaskan dengan sapi, ya. Bisa domba, ya, domba atau kambing, ya. Bedanya domba karo kambing itu merah putih. Ada yang hitam. Oh, domba itu warna-warni ya. Ya. Domba yang bulunya dibuat Wool. Kalau kambing yang merah telinganya panjang. Oh iya. Wedhus. Ono maneh. Ono gibas, wedhus. Aduh kaca. Pokoknya saya itu dulu tukang angon. Ya, jadi alhamdulillah. Biyen angon wedhus, saiki angon wong. Lah ya. Dulu penggembala bukan domba, wedhus, Pak. Wedhus. Nek domba gede-gede api-api ngono. Iki wedhuse cilik-cilik. Ya. Sehingga agak intens, dan kemarin kita juga sudah undang Juleha, juru sembelih halal, untuk memberikan sosialisasi ke takmir atau penyelenggara penyembelihan, supaya tidak sampai tidak berilmu tadi itu, karena perbuatan yang tidak berilmu itu bisa membahayakan. Wong nek ngawur itu akibatnya kadang-kadang nggak bisa dikendalikan. Nah, kita sudah ada sosialisasi, ada penyuluhan. Ruhama siapa yang hadir ya? Pak Gondu hadir kok. Iya. Hadir ada. Oh tak delok ono sing teko. Alhamdulillah lebih dari 50 orang. Mata guyone iki mesine meneh sing digorok disembelih kudu lebih teko 50 sapi. Nek kurang kan situ gorok sapa. Akhirnya insya Allah Pak, insya Allah ya dilaporkan ke Lazis biar bisa terkonsolidasi data dan dokumennya itu. Penting loh ya mendata dokumen. Makanya wanaktu maqaddam Gusti Allah itu selalu bilang, kami akan terus mencatat apa yang kalian lakukan. Nah, makanya dokumentasi itu penting ya. Pencatatan itu, pendataan itu penting. Ya. Kini sapi pitu dibagi jadi 700 misalkan. Ya. Penerima manfaat, dengan tulis penerima manfaatnya. Kenapa? Bukan kok mencari kebaikan kita untuk kita, bukan. Tetapi untuk mengevaluasi jika tahun ini seperti ini, tahun lalu seperti itu, yang datang apa? Wal tandur nafsu ma qaddamat fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa lal akhiratu khairul laka. Pokoknya spiritnya itu luar biasa wis. Tinggal bagaimana mengeterapkan di dalam keseharian kita. Nah, itu sehingga terkait dengan sembelihan itu juga menjadi penting. Inna atau inakal kausar fasolli lirabbika wanhar. Syukur gak cukup ngomong alhamdulillah, tapi syukur itu dibuktikan dengan sholat yang 5 waktu utamanya. Sampai sing sunah gak iso pokoknya waktu tok iku wis nyel gak apa-apa iku. Sudah memenuhi syarat untuk ahli surga itu. Ya. Syukur dengan sholat, wanhar dan menyembelih atau berkorban, utamanya besok ayamin nakhr itu tanggal 10, 11, 12, 13 ya, ada 4 hari ya, mudah-mudahan bisa untuk dilakukan oleh kita. Tapi umpama durung duwe ya aja utang-utang
ya. Nggak usah utang-utang kalau nggak punya itu. Kalau punya nggak usah mendelik-mendelikkan, menyembunyikan kepunyaannya itu. Duwe ya tok nih, wong iku kanggo awake dhewe kok. Luar biasa kan? Fakulu minha, makanlah sebagian darinya. Ya toh, dari kurban itu. Ganjarannya gak kelong, coba. Kalau di hadis sampai wulu-wulune ku dihitung, ya toh. Tetes darahnya dihitung, semua itu akan dibalasi oleh Allah, ya toh. Ya. Padahal perintah itu fakulu minha, sing mau pangan itu ya termasuk dinilai karo Gusti Allah. Coba mau nikmati dhewe darahnya ditambahi karo Gusti Allah. Itu nah, la in syakartum la azidannakum, karena dia bersyukur. Maka ketika kurban, yang kurban itu fakulu minha, makan darinya itu. Jangan sampai tidak makan, karena perintah itu fakulu, mangan awakmu. Walaupun fakulu itu perintah itu kemudian di usul fikihnya macam-macam. Ada yang asal perintah itu wajib, asal perintah itu sunnah, asal perintah itu mubah, tergantung korina yang ada. Tapi kalau saya melihat al-aslu fil amri lil wujub, inti perintah itu untuk kewajiban. Mau manai apa wae pokok kudu nglakoni. Nah, maka jangan khawatir yang makan daging kurbannya sendiri, tidak apa-apa ya. Yang tidak boleh di hadis itu menjual ya, bagian-bagian daripada binatang yang telah dikorbankan itu. Dari siapa? Dari pekurbannya ya, bagi pekurbannya. Yang kurban tidak boleh ngedol, sampai kulit-kulitnya itu nggak oleh diniati ngedol, tidak boleh ya, jual beli tidak boleh. Nah, yang boleh ya diberikan ya. Lah kalau misalkan orang yang mendapat terus dia kebutuhannya bukan daging, tapi dia butuhnya itu adalah beras, lalu dia tukarkan dengan beras. Nah, tukar menukar itu namanya jual beli. Namanya jual beli, asalnya tukar menukar ya. Nek rebutan niku jenenge tukaran ya. Rebutan itu tukaran. Nah, sehingga saya ingatkan kemarin di panitia-panitia itu, nek ono sing delok-delok itu orang pertama yang harus kamu beri. Nah, karena dia tahu kalau kamu sedang memiliki sesuatu ya. Ojo malah diusir. No. Ojo. Barang ditelok panitia galak. Panitia galak. Ndak enak. Padahal tujuan daripada wanakar itu adalah membangun kebersamaan dan bisa mewujudkan kekompakan di dalam umat itu. Asik loh ya. Asik. Nah, oleh karena itu ya monggo nanti dipersiapkan terkait dengan korban itu ya, supaya kita tidak menjadi orang yang korban perasaan saja. Koncone sok korban awak dhewe kok bolak-balik mung perasaan tok. Ya. Nah, masalah disembelih di mana itu sesuai selera masing-masing. Nah, kapan ini Pak Ayom nge-WA ke saya, gimana kalau nanti ada kelebihan kambing yang kemudian kita sembelih di mana itu? Sukmolang ya, gimana kalau di sana? Boleh, nggak ada masalah ya. Bawa aja ke sana, disembelih di sana, dimakan di sana bareng, nggak apa-apa. Memang perintahnya itu fakul minha kok. Wa atim ba'sal fakir, panganan. Yang nggak boleh itu disembelih tidak dimakan. Ya, makanya kan aksinud dzabihah. Ya, jadi perbagusi ketika kamu menyembelih, tidak hanya caranya tapi manfaat. Nah, disembelihnya itu ada manfaat. Jangan asal sembelih. Nah, oke, jamaah rahimakumullah, saya belum masuk di materi ini karena tadi bacaannya panjang sekali ya. Ayatnya panjang, ada 67 sampai 74 beberapa ayat ya. Nah, itu kisah yang kemudian dijadikan nama surah Al-Baqarah ini. Mungkin ada yang mau didiskusi, monggo.
Apa ada kita kalau ya hewan yang mau disembelih ini diperiksa dulu atau gitu? Oh iya, ngene. Al-Aziz sudah bekerja sama dengan BDHI, kerjasama dengan Juleha. Jadi panjenengan upayakan untuk binatang kurban itu ya binatang yang sehat. Jangan binatang yang sakit. Yang sakit itu untuk diobati, bukan untuk disembelih. Tapi kadang-kala kan darurat, ketika darurat kalau dia tidak disembelih dia akan mati. Maka bangkai itu madorotnya lebih besar daripada sakit. Ya, karena itu ketika sakit memang tidak ada kecuali harus disembelih, dan dengan disembelih masih bisa dikonsumsi, ya bisa dimanfaatkan, maka sembelihlah. Ya. Tapi untuk kurban sedapat mungkin jangan yang sakit. Ruwe binatang itu enggak sakit, kok nonang ini. Tadi tuh fasalu alat. Jangan membodohkan diri. Anu Pak, ini ya, jangan cari anu Pak, lemu Pak, besar. Jangan hanya murah karena besar tadi itu. Tapi itu binatang tidak. Jari sampean niku besok binatangnya apa diumpaki. Nek loro terus piye sampean? Tambah apa maneh loro mencret. Itu enggak, maksud saya memang di dalam hadis itu kan banyak kriteria binatang yang digunakan yang termasuk tidak boleh ciri kupingnya, tidak boleh yang tanduknya putung, ya, tidak boleh yang kakinya pincang, ya toh? Itu sebenarnya ingin untuk mengajarkan kita, jenengan itu nek mempersembahkan sesuatu sembelihan itu ndaklah yang istimewa. Golek iku aja golek sing cilik, apa meneh sing kuru. Golek iku sing lemu, sing gedhi, ginuk-ginuk. Kaya iki mau lho. Tasurun nadirin. Nek iso sembelian tadi itu binatang yang tidak pernah dipekerjakan di sawah. Memang dia diopeni sama orang untuk dijadikan sembelihan. Ya, wis nyambut gawe rekoso dibeleh. Nah, mari nyambut gawe rekoso ning sawah ge bajak kayak anu ya, kayak angkutan. Tahu-tahu teko bekan mengges-mengges, urung dikei ngombe, durung dikei mangan wis disembelih. Di mana perasaan lo? Ya. Jadi saya minta kepada semua penyelenggara penyembelihan dipastikan bahwa sapinya itu sehat. Kalau beli di orang, pastikan nyuwun tulung ke Al-Aziz untuk dicek ke tenaga keswan, tenaga kesehatan hewan. Keswan. Ada puskesmas, ada puskeswan. Pusat kesehatan masyarakat itu sing diobati menungso. Puskeswan itu pusat kesehatan hewan sing diobati binatang. Ojo keliru sampean. Engko nyeluk dokter nang puskesmas. Pak, tolong aku beli sapi diperiksakan. Ora iso. Kudu nang ngene puskeswan. Nah, Pak Puput itu sudah ketua PDHI-nya. PDM kita itu, nggih. Ya, jadi apa? Tolong jangan ada alasan tidak diperiksakan. Kenapa? Karena ini persembahan panjenengan kepada Allah. Yang kedua, walaupun memang di dalam sosialisasi itu penyakit PMK itu tidak berpijah dari binatang ke manusia, dan bakteri atau virus itu ketika digodok dengan suhu berapa itu tidak nganti 100 itu, tapi dengan lama durasinya sekitar setengah jam itu sudah bisa mati. Asing ngerung ngono ku yo dokter kewan
mati enggak itu ya. Karena itu kemudian kita harus memastikan suruh hadirin jenengan iku nek nyembahkan mempersembahkan sing kira gimana lho warnane kuning tua, kuning emas. Mula nggih. Apa gara-gara ayat iki ya Golkar mbiyen warna kuning. Utawa jakete mahasiswa mana? UI. Sing kuning mergo ngapik UI ya sing ngapik warna kuning. Apa ya mergo wis dhisik maca ayat iki. Warna yang menyenangkan dan orang itu adalah kuning keemasan. Nah, sampean delok masjid mana itu yang dekatnya. Nah, itu kan warnanya sekarang Baitul Amin juga digawe ngono ya. Kok Nur Husna kayak ngono ya? Iya, Nur Husna ya wis kuning ya. Tapi ono coklate sekan. Coklate. Enggak. Jadi nek delok waduh. Ini resik ya lemu ginuk ya sih koyok nek didelok sampean koyo sampean kalah tajam pandangannya itu. Jadi duduk kono sing wedi sampean sing wedi kono. Soalnya pandangan itu mengandung kekuatan, Pak. Wong mandeng nek kene sing dipandeng iku wedi, berarti iki punya dayamu mata. Ono sapi sing pelerak sampai diplerok iya wis wedi melayu. Itu berarti sapi luar biasa. Oke, ngoten nggih, dadi diperiksakan, Pak, dipastikan. Ya, kita jangan menjadi sumber kemadharatan, ya. Jangan datangkan dan jangan datangi, ya. Oke, enten malih? Nggih, monggo. Pak Adi, nggih. Begini Ustaz, ada yang mengatakan bahwa yang korban itu tidak boleh cuci. Oh, nggih. Nggih. Orang yang sudah masuk Dzulhijjah, ya. Memang itu ada tasabuh ya. Tasabuh itu pemahaman yang antara tekstualis dengan konteksnya, asbabul wurudnya riwayat itu dengan kontekstualitasnya itu kadangkala ada jarak. Nah, kita ini menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani sehingga teksnya maknanya larangan itu kemudian dimaknai bukan larangan. Bukan larangan. Jadi orang yang mau berkorban ketika masuk Dzulhijjah itu dia tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memotong kukunya. Nah, nyanya itu balik nanggone ponge apa balik nanggone kurbane itu terjadi khilaf. Yang satu kembali ke orangnya sehingga orangnya nggak oleh cukur, orangnya nggak boleh ketok kuku, gitu ya. Nah. Ada yang kembalinya itu ke kurbannya sehingga binatang kurban itu tidak boleh dipotong bulunya, tidak boleh dipotong kukunya. Jadi jika sudah ya, binatang kurban itu. Nah, di pandangan tarjih kita menganut yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu tidak sampai kepada haram, ya, tidak sampai kepada haram, kepada orangnya. Memang antara kurban kaitan ini dengan tamatu itu kan orang niatnya itu sudah mulai belum masuk Dzulhijjah ketika dia berangkat sampai di Bir Ali atau dia sampai di Jeddah, kemudian dia itu niat
untuk umroh. Nah, di situ sudah dia tidak boleh kan untuk mencukur, mencabut ya, bulu, kemudian memotong kuku dan seterusnya. Ada kesubhatan dengan kewajiban damnya itu. Jadi binatang yang disembelih terkait dengan manasik haji, ibadah nusuk, ya, damnya itu. Nah, oleh karena itu tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai dengan tanggal 13 itu kan Dzulhijjah itu kan masa menyembelih jenengan itu kan tanggal 10, 11, 12, 13 kan ya? Ya, tasriknya itu kan sembelihan jenengan di situ. Sedangkan mulai ihram untuk haji itu kan tanggal 9 pagi atau kemudian mulai tanggal 8 sore kadang diinapkan gitu ya. Nah, kalau melihat seperti itu maka menjaga tidak mencukur, tidak ya hanya pada waktu manasikul hajnya itu ya, pada waktu itu. Nah, sedangkan ketika orang umroh menggunakan hajinya tamattu, itu ada yang berpendapat bahwa sejak dia sempurna umrohnya itu sudah mulai boleh untuk menyembelih damnya Pak ya. Sudah boleh, walaupun itu tidak disepakati oleh jumhur tetap bahwa setelah perjalanan menuju Mina. Jadi ketika sudah di mabit Mina itu yang penyembelihan dilakukan. Nah, jadi terkait dengan riwayat tadi itu oleh majelis tarjih kita diambil bahwa sekiranya itu ditujukan kepada orangnya yang berkorban, maka tidaklah sampai kepada tingkatan haram. Tidak sampai ketika dikerjakan kemudian dia berdosa, tidak sampai. Oke, ngerti nggih? Tapi itu lebih cenderung dikaitkan dengan riwayat yang lain bahwa tidak boleh disakiti, tidak boleh dicabuti, tidak boleh untuk potong apa yang ada hewan kurban itu ya. Yang lain ada riwayat mengenai itu. Baik, Bapak Ibu yang kemuliakan, mudah-mudahan nggih, sinten? Pak Gonto nggih. Ndak ketok, Pak. Surat Al-Baqarah ini sangat menarik Ustaz. Nggih. Nabi yang sering berdialog dengan Allah itu kelihatannya apa Nabi Musa ini? Iya. Betul. Jadi wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Gusti Allah itu sering ngomong dengan Nabi Musa itu. Jadi makanya sehingga sering disebut kalamullah itu adalah Musa. Kalamullah itu adalah Musa. Tapi kalau di kita bukan, kalamullah al-munazzal ya Al-Quran. Jadi memang Nabi itu diberi kelebihan masing-masing ya. Nabi-nabi itu diberi kelebihan masing-masing. Nah, Nabi Musa itu diantara kelebihannya adalah dia bisa komunikasi langsung dengan Allah itu, dialog dengan Allah itu. Hanya saja bagaimana pola dialognya, apakah seperti nabi-nabi yang lain melalui pemberitahuan gaib itu ya. Tapi Quran menceritakan memang Nabi sering berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah, itu adalah Nabi Musa ya. Tapi yang jelas semua nabi itu membawa risalah Allah, membawa wahyunya Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan kelebihan-kelebihan itu bukanlah kemudian diperbandingkan satu dengan yang lain, karena itu kaitannya dengan kebutuhan yang ada pada zaman itu. Insya Allah ya, Nabi yang sempat sampai ke Arsy, sempat sampai ke Sidratil Muntaha ya, itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Diajak ngobrol sampai di tempatnya ya.
Kalau ini kan Musa itu ngobrol di tempat-tempat mana saja, tapi tidak sampai di tempat yang penuh dengan keagungan yang dahsyatnya luar biasa. Nah, makanya di sana pun apakah Nabi melihat Allah ya, atau tidak? Semua mengatakan karena Nabi itu sama dengan Nabi yang lain ya, statusnya, maka tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk menyaksikan dirinya ya. Karena itu keyakinan kita tetap bahwa sedekat apapun Nabi Rasul itu belum menyaksikan diri Tuhan, zatiyah Tuhannya itu. Kapan? Nanti sebagai anugerah, ketika orangnya betul-betul mukhlis lillahi ta'ala, wis kabeh apa jare Gusti Allah, nanti ada ziyadatun nikmah, kenikmatan yang lebih mereka, yakni bisa untuk liqa, untuk menatap orang-orang tertentu, nabi-nabi tertentu. Jadi kalam Allah Musa taklima, nabi yang paling banyak berbincang, bercakap dengan Allah ya Nabi Musa. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah semangat kita bersama untuk sabiqum bil khair, untuk terdepan di dalam melakukan kebaikan. Ada peluang kita manfaatkan, nggak ada peluang kita cari peluangnya. Kenapa? Faida faraq tafan wa ila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.